Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik dan juga negotiation. Pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Pada dasarnya, setiap individu adalah sesuatu yang unik. Ada beberapa sisi yang membuat kita sama dengan yang lain, dan ada beberapa sisi yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial. Kita saling berinteraksi antara satu sama lain agar kita dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Di mana setiap individu akan saling melengkapi. Karena setiap individu mempunyai sudut pandang berbeda dan juga mempunyai pola pikir yang berbeda. Dan dari sinilah konflik akan terpicu karena pola pikir antar individu berbeda. Macam-macam konflik ada 3, yaitu konflik antar individu, konflik antar individu dengan kelompok, konflik antara kelompok dengan kelompok. Pada umumnya, hal tersebut dapat dipicu dengan adanya pertama, need, yaitu kebutuhan. Kita sebagai insan di muka bumi ini pasti mempunyai kebutuhannya masing-masing, dan setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Maka dari itu, kita sebagai makhluk sosial harus saling menguntungkan. Tetapi ada hal negatif yang sangat cenderung pada hal ini, yaitu kebutuhan yang berbeda, yang mana di hal ini dapat memicu konflik karena kita mempunyai hal yang berbeda seperti seperti saya katakan tadi. Kedua, persepsi, yaitu cara pandang. Cara pandang individu itu berbeda. Ada yang suka berbuat baik, ada yang suka tolong menolong, ada yang suka berbuat jahat. Dari hal ini kita tahu manusia itu sangat berbeda antara satu sama lain. Dan juga yang ketiga yakni norma. Norma adalah keyakinan. Keyakinan yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Seperti di Indonesia terdapat banyak umat beragama, yaitu Islam, Hindu, Kristen. Kalau kita tidak toleransi antar satu sama lain, antar umat beragama, disinilah akan terpicu konflik yang sangat besar, yang mana negara kita akan hancur lebur, akan terpecah belah. Norma adalah sebuah peraturan atau sebuah pedoman untuk kita menjalani hidup sehari-hari. Maka dari itu, norma sangat mempengaruhi cara pandang manusia. Keempat yakni kekuatan. Setiap individu akan mempunyai kekuatannya masing-masing, yaitu attitude, achievement. Hal ini yang sangat berpengaruh kepada masyarakat antar setiap kelompok atau individu. Karena menggunakan kekuatan akan mempengaruhi banyaknya tipe-tipe konflik yang akan terjadi. Dan yang keenam yakni perasaan dan emosi. Dalam negara demokrasi, kita tidak boleh mementingkan perasaan dan emosi ketika melakukan pemilu. Karena kita di sini harus berpikir secara rasional, secara faktual. Kalau kita mengutamakan perasaan dan emosi, kita tidak akan pernah menemukan penyelesaian masalah. Mungkin itu tentang secuil manajemen konflik. Dan kedua, saya akan menjelaskan tentang negotiation. Negotiation adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan yang diterima oleh kedua belah pihak. Negotiation ini tidak jauh dari
penyelesaian tentang manajemen konflik. Negotiation sendiri mempunyai kemampuan dasar untuk seorang negosiator. Kemampuan dasar dan unsur yang dibutuhkan dalam negosiasi yakni 1. Memiliki tujuan. Setiap negosiasi yang dilakukan harus mempunyai tujuan tersendiri, yang mempunyai tujuan. Namun harus diingat, kita melakukan negosiasi dengan fleksibel dan pandai dalam melihat keseimbangan nilai-nilai tawar yang terjadi. Negosiasi adalah salah satu hal mudah untuk menyelesaikan konflik antara dua belah pihak. Adanya negosiasi untuk mencapai suatu tujuan yang mana tujuan itu menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan pihak satu dan tidak merugikan pihak dua, saling menguntungkan. Dan juga para negosiator itu harus kreatif, harus jeli dalam melihat kemungkinan, solusi dan memprediksi konsekuensi yang muncul ketika pencapaian negosiasi. Apabila negosiator tidak jeli dalam memperhitungkan konsekuensi yang terjadi, hal ini sangat berdampak buruk terhadap kedua belah pihak. Dan ketiga yakni persiapan. Dalam melakukan negosiasi, hal-hal yang harus diperhatikan yakni tentang persiapan apa yang akan dilakukan, yang akan dibincangkan ketika negosiasi. Aspek yang perlu disiapkan seperti soft skill atau hard skill. Dan yang keempat yakni prioritas. Dalam negosiasi kita pasti mempunyai tujuan yang sangat penting, dan hal ini yang harus diprioritaskan oleh negosiator. Harus cerdik dalam memilah skala prioritas. Mungkin itu adalah secuil penjelasan saya tentang negosiasi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya tidak terlalu menguasai materi. Saya hanya membaca sekilas dan menyimpulkan tentang apa yang ada di pikiran saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.